The title is Grade 6 Lego. I love your class names. Talk about content creation. Yang dimaksud dengan content creation adalah saat seseorang dia punya ide, lalu idenya itu dia coba kembangkan, lalu di-share di media supaya bisa dilihat nih sama orang lain informasinya seperti itu. Ibu Kristi, so after this I will give you some examples from one of the creators yang aku tahu gitu ya. Nanti kita lihat dari mana sih mereka dapat ide-idenya dan apa sih yang mereka share di platform mereka. Kalian lihat ada foto tentang ini White Rhino. Itu foto yang sangat terkenal sebetulnya. Kalau kalian belum pernah lihat ya, jadi ini foto yang Rhino ini foto yang sangat terkenal karena Amy Vitale ini dia juga bekerja sebagai fotografer di National Geographic. Nah, foto yang ada di sebelah kiri ini yang ada gambar White Rhino-nya, it's the last male northern white rhino. Ini yang aku buat sama Ibu Resti. Namanya Di Balik Riuhnya Jakarta. Kenapa namanya Di Balik Riuhnya Jakarta? Nah, ini dia nih, sebelum kita, nanti aku akan bahas lebih detail lagi ya, sebelum kita membuat sebuah kreasi atau sebuah platform, kita udah punya platformnya nih, kita misalnya mau Instagram atau misalnya mau YouTube, tapi namanya apa gitu. Nah, nama ini pun juga harus difikirkan supaya nama yang kita punya itu bisa menjadi dasar hal-hal yang mau kita post di Instagram atau di YouTube atau dimanapun. Ini adalah salah satu bapak yang menjaga kelenteng tertua kayak gitu. Nah ini saat creating, ini Bu Resti ngajak bapaknya cerita. Bu Resti mengajak bapaknya cerita, aku ambil fotonya seperti mencoba membangun suasananya dan harus sopan juga gitu ya terhadap orang lain saat kita membuat kreasi atau konten. Jadi stepsnya kita post dulu nih, kita post di wordpress.com-nya dulu, bukan di Instagram. Kalau aku sama Bu Resti kita post dulu untuk jadikan blog seperti itu. Karena cerita lengkapnya ini justru ada di blognya. Di Instagram hanya cerita ringkasannya saja. Kalau kita sudah ketemu passion kita, nih yang kedua nih, look outside your windows and create your idea. Udah dapet nih, aku tahu nih mau apa. Jangan hanya stuck dengan ide kita. Kita lihat juga nih Instagram orang lain, ya kan? Atau kreasi-kreasi orang lain, page orang lain gitu. Kita cari apa sih yang bisa kita ambil, kita pelajari dari page-nya dia. Kenapa kita harus wise? Karena harus pikirin misalnya whether is it good or not, will the viewers be interested in it or not really gitu, or is it important or maybe interesting or not gitu. Oke, so that it's good. Saya kagum aja gitu. Bisa Ibu Kristi kepikiran kalau bisa topiknya jadi kayak gitu. Jadi kok bisa kepikiran kalau misalkan kita perlu mengerti orang di sekitar kita. Tapi kalau kita mau tahu, itu sebenarnya banyak orang-orang di sekitar kita punya cerita-cerita menarik yang bisa kita Keren ambil banget. Gitu ya. Ibu pernah nggak ketemu orang yang perspektifnya beda sama Ibu? Kalau misalnya pernah, gimana rasanya? Ada sih, ada beberapa cerita-cerita yang menurut aku kurang sependapat gitu ya. Tapi bukan berarti aku jadi menyalahkan dia dan judge gitu, enggak seperti itu. Kita tetap dengarkan, kita tetap respect point of view-nya mereka seperti itu. Ibu mulai kayak kepikiran mendengarkan cerita orang lain itu dari kapan? Dari kapan? Dari kapannya mungkin awalnya dari baca buku pertamanya Syafiq. Aku suka baca buku yang based on true story. Nah, kalau udah ada buku based on true story, nah itu biasanya yang aku lihat pertama.